Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pada kesempatan ini mungkin kami hanya menyampaikan beberapa hal. Saya dalam hal ini ingin menyampaikan berkaitan dengan pertanian organik. Dan kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, saya memberi judul ya, ketika berbicara pertanian organik, saya itu sering memberi judul itu, merebut masa depan yang lebih baik. Ya, jadi bahasanya memang agak merebut, Pak. Ya. Jadi pertanian organik adalah pertanian yang berbasis pada sumber daya lokal yang alami, dan itu untuk masa depan yang lebih baik. Kalau Bapak dan Ibu petani sering kita mendengarkan kalau tokoh-tokoh pemerintahan atau pejabat-pejabat di pemerintahan atau siapapun berbicara bagaimana sebuah pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ketika kita berbicara berkelanjutan, makanya mesti ada upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk menjamin pertanian itu berjalan secara berkelanjutan. Nah, jadi pertanian organik memang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam lokal kita, dan kemudian juga untuk memastikan sumber-sumber penghidupan masyarakat, terutama tentu dari bertani ini, dapat dirasakan dimanfaatnya secara berkelanjutan. Saya mencatat ada 6 hal jika kita ingin merebut masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih baik. Yang pertama itu, kita harus memahami apa falsafah dari pertanian organik itu. Bapak Ibu mungkin dalam 9 kali pertemuan dalam sekolah lapang diberikan pengetahuan, diberikan keterampilan, dan itu filosofinya atau falsafahnya apa. Sekolah lapang pada prinsipnya adalah studi dari petani itu sendiri terkait dengan budidaya yang dilakukan. Mungkin ya berkaitan dengan penyemaian, berkaitan dengan pemupukan, ya, berkaitan dengan nanti pemeliharaannya, bahkan panennya, tapi juga studi petani terhadap cara mengetahui atau indikasi-indikasi tanaman kita terserang oleh hama dan penyakit yang mesti kita perhatikan. Karena kalau kita ingin kenal ya dengan dengan sesuatu, kita harus mengetahui. Misalnya kan kalau anak muda kan ingin kenalnya dengan seorang gadis, ini harus tahu juga di situ kan. Kadang-kadang bilo keluarnya, bilo kan, bilo mas, di mana lewat ya gitu. Kalau hama dan penyakit gitu juga, kita harus tahu. Bilonya tibo, bako bisa tibonya. Supaya bisa kita kendalikan. Oleh karena itu filosofi atau falsafah dari pertanian organik adalah kemandirian atau kedaulatan dari petani. Jadi bagaimana kita menuju kemandirian dari petani dalam budidaya dan usaha taninya. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya lokal yang ada itu harus bisa dilakukan oleh petani. Harus bisa dilakukan oleh petani. Dan kemandirian itu memang harus direbut. Harus direbut. Tentu kemandirian itu dilandasi dengan pengetahuan dan keterampilan petani yang baik, yang memadai untuk itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah apa urgensi dari pertanian organik? Urgensi dari pertanian organik adalah berkaitan dengan kebutuhan petani yang makin hari
ya, dalam biaya operasional dan segala macamnya itu semakin sulit. Untuk memenuhi kebutuhan dari petani itu perlu diperkenalkan cara budidaya yang efektif dan efisien. Ya, efektif dan efisien. Pertanian organik adalah salah satu, kemudian budidaya yang efektif efisien, menggunakan sumber daya tidak berlebihan. Bahkan kita mengandalkan sumber daya lokal, sehingga pemenuhan kebutuhan untuk budidaya tidak terkendala, karena ada sumber daya lokal yang bisa kita manfaatkan. Itulah kemudian pertanian organik ini menjadi hal yang didorong. Kemudian pertanian organik ini juga menyangkut pada tren saat ini, ya, kecenderungan, ya. Kalau di muda-muda kan banyak tren-tren gini, maniru-niru kan. Oh, sedang tren di luar mereka tren. Tapi tren yang kita maksud adalah tren sekarang orang hidup sehat. Orang sudah paham dengan pangan yang sehat, berkualitas. Konsumen perlu kita sediakan dengan pangan-pangan berkualitas dan sehat. Dan penggunaan bahan-bahan yang tidak mendukung kesehatan dalam budidaya pertanian perlu dikurangi. Oleh karena itu, untuk menangkap tren budaya hidup sehat pada konsumen, produk-produk organik menjadi pilihan saat ini oleh konsumen atau masyarakat. Oleh karena itu memang petani-petani perlu menangkap tren ini. Dan pertanian organik memungkinkan kita menyiapkan produk-produk pertanian yang sehat dan berkualitas kepada konsumen atau masyarakat yang menikmati produk-produk kita. Kemudian pertanian organik mesti bermanfaat. Ya, prinsip utilitas, ya, kemanfaatannya harus bisa meningkatkan hasil atau kesejahteraan dari petani. Tadi kalau kita dengarkan dari ubinan 10,2 ton. Disetarakan itu produksinya 10,2 ton per hektar. Artinya kalau dulu Bu Kadis menyatakan ya kita sudah 7 ton. Tapi kalau dengan pertanian organik ini, kalau ini prospektif kita lakukan, kita bisa memproduksi lebih banyak bahan pangan yang sehat. Sehingga bermanfaat. Bermanfaatnya itu pertama itu tentu bermanfaat secara finansial kepada petani kita. Dengan meningkatnya produksi, ya, yang dihasilkan, tentu meningkat pendapatan yang diterima. Dengan kemanfaatan juga berkaitan dengan mengurangi biaya operasional, ya. Kalau pertanian organik mestinya biaya operasionalnya lebih kurang daripada pertanian konvensional atau yang lama yang selama ini dilakukan. Sehingga nilai tambah bagi petani itu salah satunya juga berkaitan dengan berkurangnya biaya operasional yang dikeluarkan, sehingga bermanfaat bagi petani kita. Kemudian pertanian organik haruslah menjadi resolusi bagi persoalan yang dihadapi petani. Ya, kalau saat ini sering kita mendengarkan mungkin keluhan dari petani tentang pupuk yang mahal, pupuk yang langka, pestisida yang mahal, pestisida yang susah didapatkan. Mestinya pertanian organik menjadi resolusi untuk menangani hal-hal itu. Pertanian organik hadir dengan penggunaan bahan-bahan agro input pertanian untuk budidaya berdasarkan bahan-bahan sumber daya lokal kita yang ada. Pupuk menggunakan pupuk kompos atau pupuk organik yang dapat diproduksi dari sumber daya lokal sendiri, termasuk pestisida bisa diproduksi dari bahan-bahan sumber daya lokal yang ada. Biasanya disebut pestisida nabati.
Mudah-mudahan dari klinik-klinik pengendalian hama terpadu yang ada di tingkat petani bisa menghasilkan itu. Pestisida nabati yang bisa diproduksi dari sumber daya lokal yang ada dan juga mudah dibuat oleh petani kita. Kemudian yang terakhir adalah pertanian organik adalah bentuk empati petani pada masyarakat dan lingkungan. Empati itu kita merasakan, memahami apa yang dirasakan orang. Petani-petani organik merasakan mungkin apa dampak dari produk yang tidak sehat, yang tidak berkualitas. Apa dampak dari budidaya yang tidak efektif dan efisien, yang merusak sumber daya alam, bahkan merusak lingkungan. Petani organik lahir dengan empati pada hal-hal demikian. Empati pada hal-hal demikianlah yang kemudian muncul dari seorang petani organik. Dan mungkin ya, kalau sebenarnya pertanian organik ini saya sendiri Bu Kadis ya, karena baru ya 1,5 tahun lah di Dinas Pertanian Provinsi ya, tapi saya dapat cerita-cerita dari dulu. Sudah banyak pejuang-pejuang petani organik dulu di Sumatera Barat ini. Nah, ini perlu ditumbuh kembangkan lagi. Sebenarnya mungkin kalau ini konsisten kita jalankan, petani-petani kita sudah hadir dengan konsep-konsep bagaimana pembangunan pertanian berkelanjutan itu diterapkan di Sumatera Barat. Mestinya kita unggul dari situ. Dan mudah-mudahan dengan Genta Organik yang dilaksanakan dengan melibatkan petani-petani di Kota Padang Panjang ini kembali meningkatkan gairah dari petani-petani organik supaya pembangunan pertanian berkelanjutan yang kita cita-citakan itu ke depannya itu dapat dilakukan. Dan tentu apa yang kita lakukan bersama baik oleh petani dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka merebut masa depan yang lebih baik. Memang harus direbut. Nah, Samono dulu merebut kemerdekaan kan. Berjuang, memang pejuang. Petani-petani organik adalah pejuang-pejuang untuk pembangunan pertanian berkelanjutan. Dan itu kita harapkan menjadi hal yang tumbuh kembang di petani kita. Tentu kami dari pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, akan memfasilitasi bentuk-bentuk fasilitas yang bisa kami berikan kepada petani-petani kita yang berjuang untuk memproduksi bahan-bahan pangan yang sehat, berkualitas. Tentunya nanti ya dalam koordinasi dengan Ibu Kadis, kita akan koordinasikan berbagai hal yang mesti kita berikan atau kita fasilitasi kepada petani-petani kita supaya gairah pertanian dan berusaha tani juga semakin hari atau semakin tahun-tahun ke depannya, di tahun-tahun mendatang semakin bergairah, dan tantangan-tantangan yang kita hadapi dapat kita tangani dengan baik sehingga apa yang kita cita-citakan dengan pertanian organik ini dapat tercapai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Kadis Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang beserta jajaran yang telah memberikan perhatian kepada petani-petani di Kota Padang Panjang. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pertanian di Kota Padang Panjang. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.